Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Lagu Despacito mendadak menjadi demam dan menjangkiti sejumlah masyarakat juga selebritis tanah air. Lagu yang aslinya berbahasa Spanyol ini milik dua penyanyi asal Puerto Rico, yaitu Luis Fonsi dan Daddy Yankee. Single ini menjadi begitu hits setelah Justin Bieber membuat covernya dengan tambahan lirik berbahasa Inggris. Sontak dalam waktu 24 jam, video lagu Despacito menjadi video yang paling banyak dilihat dalam satu hari sepanjang tahun 2017. Suka tidak suka, lagu ini langsung merajai tangga lagu dunia. Irama yang menghentak pada lagu tersebut membuat banyak orang termasuk bintang muda Felicia Angelista menjadi bersemangat untuk menggoyangkan badannya. Bahkan kesulitan menghafal juga mengeja kalimat lagu tersebut tak membuat Feli putus asa. Di sela-sela break syuting, Feli langsung mengajak pasukan muda desa Ciraos yaitu Febri, Jennifer, Debbie juga Edward dan tak ketinggalan Mika Amalia untuk bergoyang bersama menyanyi lagu Despacito. Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, ve cuál es malicia. Kita sekarang mau nyanyi apa? Despacito. Oke, mainkan Edward. Asik. Yeah. Oh, oh. Despacito. 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 Suave, suavecito. Oke pemirsa Intens, barusan oh ini asisten saya yang terbaru, terima kasih Ibu. Tadi Ibu ini juga joget loh, walaupun ngadep belakang loh. Tapi jogetnya keren banget ya Ibu ya. Tadi aku sama adik-adik aku, kita semua tadi habis nyanyi apa? Despacito. Despacito. Adik-adik, kenapa suka lagu Despacito? Despacito. Despacito. Kenapa? Karena didengarnya enak. Kalau Febri? Ngelap-ngelapnya lucu. Kalau kamu Jennifer? Sama dengarnya tuh enak banget. Bagus kalau banget. Kamu sih? Aku juga dengarnya enak banget. Liriknya agak susah jadi enak dibuat diucapin. Penyanyinya lebih keren dari penyanyi aslinya sih. Siapa penyanyinya? Daddy Yankee sama Daddy Yankee yang asli kayak Justin Bieber itu sama yang tadi. Iya. Oke tuh dia tahu karena anak-anak Ciraos tuh kekinian semua. Justin Bieber tuh mantan aku loh by the way. Lagu Despacito, alunan musiknya didominasi oleh petikan gitar khas Spanyol. Lagu yang sebenarnya memiliki arti vulgar tentang keromantisan bercinta ini dianggap sebagai genre pop jenis baru karena mencampurkan melodi pop dengan beat yang langsung terekam di otak. Tak hanya easy listening, lagu ini memancing kreativitas sejumlah orang untuk mengganti liriknya mulai dari bahasa tradisional termasuk bahasa Jawa sampai dengan versi dangdut koplo dan rap. Tak mau kalah, Furi Setia pemeran Purnomo di serial Tukang Ojek Pengkolan menggandeng Eza Yayang yang mantan penyanyi cilik untuk mengiringinya menyanyikan lagu Despacito yang sudah dirubah liriknya. Begitupun penyanyi rap Saikoji. Loro untuk ku mikir no awakmu, ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah. Deposito baru cair kalau jatuh tempo. Nabung disiplin jangan neko-neko. Cicilan biar masa depan heboh. Gue bilang juga apa mampus lo, debit kredit lo angus lo. Sekarang tinggal melongo, gaya hidup lo sidongo. Buruan masuk bank ketemu sama Mas Bambang. Isi formulir deposito itu kan gampang. Pemirsa, ini gue habis syuting dan karena lagi rame banget lagu Despacito yang normal, gue cobain pengen memparodikan lagu ini. Ini lagu aslinya. Dari daerah mana? Ini dari daerah Cibinong. Romangun. Ya, Nah, kita akan bawain lagu sesungguhnya nih. Kita akan bawakan lagu Dia tuh niru. Sebelumnya kita cari chordnya. String.
Saiki aku wis wangi, ora wani, pengen nelfon ra ono pulsa. Oh ya Pak, are wong aku ra normal, anggere dino turu ning kamar, aku ngojo ngapura. Des pamit yo, aku pengen metu ning jopo, ngopi karo ngobrol mbek kanca, muga-muga ento anliyo. Pamit yo. Jika Fury Setia dan Eza Yayang sukses mengubah lagu Despacito dengan modal gitar dan kemampuan bahasa Jawa Fury, lain halnya dengan keluarga yang ngetop dengan sebutan Gen Halilintar. Pasangan suami istri yang memiliki 11 anak ini justru sengaja membuat cover lagu Despacito di sebuah studio rekaman. Meski tak terbiasa berbahasa Spanyol, tak membuat lidah satu keluarga ini menjadi kaku. Namun begitu susahnya harus bernyanyi dengan nada yang begitu cepat sampai-sampai mereka butuh 12 jam untuk menyelesaikannya. Despacito, quiero soltarte Gustando hace bam bam ta. En las paredes de tu corazón. En las paredes de corazón. Despacito. Sabek teh kora koseng koseng. Makan tuh tongseng. Jadi lagu ini memang paling berat guys, karena bahasanya bukan bahasa yang kita familiar ya, bahasa Spanyol. Lagu ini memang benar-benar susah banget guys liriknya, soalnya kita jarang berbahasa Spanyol. Jadinya aku nggak taunya maunya cabe. Memang sih dari awal sebenarnya Ata tuh udah bising, yuk Mi kita cover Despacito, tapi terus itu kan lirik lagu itu terdiri dari bahasa Inggris awalnya, kemudian setelah itu bahasa Spanyol gitu kan. Ibu Gen nanya gimana nih Bi kita rubah kayak gimana? Puasa, yuk kita puasa, jangan disia-siakan pahala puasa. Lawan hawa nafsu di bulan puasa, agar menjadi umat yang beragama. Despacito, mira tu cuello despacito, que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari heboh demam lagu Despacito, maka inilah kebahagiaan host dahsyat Ayu Dewi sekeluarga atas kelahiran bayi laki-laki. Lalu benarkah sebelum melahirkan, Ayu Dewi sempat hatam ayat suci Al-Quran? Lantas seperti apa perjuangan Regi Datau yang setia menemani Ayu Dewi yang sempat ingin menyerah dan berniat melakukan operasi sesar? Bagaimana pula kebahagiaan Akila atas kehadiran adik laki-laki yang bernama Muhammad Aklan Ukasa? Tapi dia ini diem sekarang ya. Tadi nangis. Iya, kalau anak cewek punya adik gitu. Jadi kayak mainan. Kebahagiaan yang bagai tumpah ruah menyesaki hati Ayu Dewi sekeluarga. Hari Jumat kemarin anak keduanya buah pernikahannya dengan Regi Datau lahir selamat lewat persalinan normal. Bagi Ayu Dewi meski persalinan ini adalah yang kedua kalinya, namun Ayu Dewi nyatanya tetap harus berjuang keras, bahkan sempat ingin menyerah hingga berniat menjalani proses sesar. Pada detik-detik persalinan Ayu Dewi yang menegangkan ini, Regi Datau setia menemani istrinya sejak pertama kali masuk rumah sakit hingga melahirkan pada hari Jumat sekitar pukul 21:12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mendampingi. Gimana? Ya prosesnya ya ini cukup lumayan lama. Karena dari bukaannya dari kecil ya? Diinduksi. Ya sebenarnya proses lebih panjang lagi ya. Kita soalnya kan waktu hari Kamis kita kira tuh ketuban pecah kita kira. Ternyata pas kita dari waktu itu lagi di mall, terus kita langsung ke sini rumah sakit, dia periksa ternyata ketubannya nggak pecah, tapi ada kontraksi mulai bahasanya konsisten 10 menit sekali. Terus kemudian akhirnya Kamis malam itu katanya disuruh nginep, hampir nyerah ya, hampir nyerah, hampir bilang nggak kuat gitu kan.
Sampai Bunda bilang gitu, bukan 9 berarti tinggal 1 lagi. Saya mau sasar aja. Lah Bu. Tapi biasalah kalau omongan itu kan omongan udah. Tapi habis itu kita kumpulin semua tenaga lagi. Ya alhamdulillah, syukurillah ya. Anaknya kedua laki-laki. Tadinya sih apa aja ya, pas tahu hamil, tapi alhamdulillah sama Allah dikasih cowok. Jadi ya ampun, lucu banget ya punya anak cowok gitu. Tapi ya alhamdulillah pas dilahir ya, oh punya anak cowok. Kan aku kan anak satu-satunya cewek, punya anak pertama cewek, punya anak cowok gitu. Jadi bingung pilih nama yang bener-bener bagusnya gimana gitu ya. Di balik kehadiran sang bayi mungil Muhammad Aklan Ukasa dengan berat 3,51 kg dan panjang 49 cm ini terselip kisah menggetarkan dari Ayu Dewi. Selain pengorbanan selama 9 bulan menjaga sang janin hingga perjuangan luar biasa saat melahirkan, Ayu Dewi nyatanya sukses menunaikan nazarnya untuk menghatamkan ayat-ayat suci Al-Quran persis beberapa jam sebelum melahirkan anak keduanya. Di titik ini pula Ayu Dewi meyakini bahwa keselamatan dirinya dan putra mungilnya berkat lafaz doa yang dilantunkan sebelum menjalani proses persalinan. Memang udah waktunya kalau lahiran, cuman kalau khatam tuh memang kan kemarin kayaknya bagus banget ya, Ramadan, terus lagi hamil, tuh bagus banget nih kalau bisa khatam nih selama bulan Ramadan. Tapi memang ternyata belum kesampaian. Ya udah kan, berarti memang sebelum lahiran kali ini dikasih kesempatan lagi nih sama Allah. Kalau emang cita-citanya mau khatam sebelum lahiran, ya udah dikasih deh. Mungkin dalam hati agak lama karena kan aku janji kan sama diri sendiri dan sama ya sama yang di atas, pasti aku pokoknya pengen khatam sebelum lebaran atau sebelum lahiran gitu. Sebelum lebaran nggak kesampean, berarti ini harus sebelum lahiran gitu. Dan aku khatam tuh jam 4 sore alhamdulillah. Nah emang lucunya dari pagi itu, dari induksi jam 11 sampai setengah 4 sore itu masih bukan 3 ya, di atas jam 4 mulusnya lebih konsisten lagi. Dan udah habis itu dia habis maghrib udah tuk udah jam 8.12 ya langsung lahir. Bulan puasa Bu, pokoknya bulan puasa mau khatam Quran. Terus nanti sebelum ini adik lahir, Ayu juga mau khatam. Nah kebetulan dia waktu masuk rumah sakit, nggak nyangka kan kalau masuk rumah sakit begitu cepatnya. Dia masih ada baru 26 juz, jadi kurang 2 juz. Lah itu alhamdulillah dia bisa selesaikan. Begitu dia khatam, proses kelahiran itu mulai berjalan. Dan kemarin banyak sahabat datang menjenguk Ayu Dewi dan bayi laki-laki mungilnya, termasuk Luna Maya. Hello, bye-bye. Bye-bye, Nono. Luar biasa banget sih. Apa ya? Ya jarang-jarang ya. Terus pas kemarin juga Ramadan, jadi ya bagus lah. Mudah-mudahan urun ke anak. Amin. Kelahiran jagoan kecil Muhammad Aklan Ukasa Datau melengkapi kebahagiaan rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau yang telah dikaruniai seorang putri, Akila. Karunia terindah dalam pernikahan Ayu Dewi dan Regi Datau ini pun disambut sukacita oleh Akila yang sempat cemburu selama Ayu masih mengandung dulu. Lantas seperti apa tingkah Akila saat pertama kali melihat adiknya? Awal-awal sih dia kalau kita check up, aduh nggak ada terus keren jelas kan. Ternyata waktu dia udah ngeliat ada lucu banget gitu, ada gemes banget, dipegang-pegang gitu, nggak boleh palanya ya mami, iya tangannya gemes-gemes kita yang begini, ini gemesnya dicubit nggak? Enggak dicubit kok, dia bilang dielus kok gitu. Jadi ya pokoknya dia seneng ya, happy ya, dia excited lah karena mungkin lucu gitu kan, kecil boneka gitu. Dia sayang banget, dia pangku, kemarin juga dia pangku adiknya. Dia mau pegang, dia mungkin dia ngerasa dia jadi kakak ya, jadi dia ada rasa sayang. Walaupun mungkin dalam hatinya dia jealous, dia cemburu, tapi dia ada rasa sayang. Lalu benarkah pasca melahirkan Ayu Dewi dan Regi Datau baru mempersiapkan perlengkapan sang bayi seperti bak mandi hingga tempat tidur? Tapi anak kedua ini nggak ada, tapi banyak biasa hadiahnya aja. loh. Banyak hadiahnya loh, Ya. banyak yang kasih hadiah, banyak Ya, kalau yang... dulu kalau dulu ada hadiah juga, tapi kita nggak ngarep hadiah, udah disiapin gitu. Kalau ini sekarang benar-benar yang udahlah kayak ember mandi anak, baru akhirnya kemarin ya kan, baru ngomongin apa tempat tidur bayi, baru kemarin
datang barangnya ya kan. Selamat buat Ayu sama Regi juga, akhirnya sepasang ya, cewek cowok, dan menambah kebahagiaan pastinya dalam keluarga. Dan inilah lanjutan kisah petualangan keluarga Uya Kuya saat berlibur di Korea Selatan. Pasca belusukan ke kantor manajemen artis-artis K-pop. Seperti apa cerita seru keluarga Uya Kuya saat berlibur di Korea Selatan? Sebagai keluarga artis papan atas, benarkah Uya Kuya dan keluarga tidak malu untuk mencicipi kuliner khas negeri ginseng Korea di pinggir jalan? Lalu benarkah ketika berlibur di Korea, ada kejutan Uya Kuya dan keluarga tampil di salah satu televisi di Jepang? Pasca belusukannya selama 1 pekan di negeri ginseng, Korea Selatan menorehkan cerita yang tak terlupakan bagi putri sulung Uya Kuya, Cinta Rahmania Putri. Tak hanya puas diajak keliling kota Seoul oleh sang ayah menggunakan moda transportasi umum, Cinta juga puas melihat dari dekat markas tempat idolanya bernaung, yaitu artis-artis K-pop. Bahkan yang membuat Cinta takjub saat ia bisa melihat dari dekat sosok para artis K-pop hanya dengan menempelkan jari tangannya di papan nama artis yang ia inginkan. Walau sang idola hanya muncul secara virtual, setidaknya telah mewakili rasa penasarannya. Ya, di balik sukses Cinta dan keluarganya menjelajah ibu kota negara Korea Selatan itu, ternyata Cinta memakai uang tabungannya selama 1 tahun untuk liburannya kali ini. Mulai dari uang receh hingga lembaran dikumpulkan Cinta sebagai modal perjalanannya dan membeli semua oleh-oleh khas K-pop. Capek. Situ 3, 2, 1 playing videonya di situ. Aku baru tahu, baru enggak sekarang. Kemarin aku kesini. Keren itu, dari sini tuh lurus itu tuh semuanya tuh jatuh. Ya, ini liburan kali ini emang dedicated to Cinta. Senang banget dan mama papa juga menikmati gitu. Plastik ini nih untuk kalau kita lagi mau nonton konser, kita pakai ini. Jadi kayak apa sih? Kayak nyanyi, iya, kayak bagus banget. Di atas juga ada kayak apa sih? Kayak pajangan. Tapi pajangan kayak kecil gitu. Lucu banget. Ya waktu 1 tahun yang lalu aku emang udah ngumpulin duit dari duit jajan yang aku pakai, aku itu ya, terus aku tabung uang receh, aku juga tabungin semua duit aku sampai tahun ini aku bisa pergi ke Korea karena aku juga bilang ke papa aku mau ke Korea banget. Sebagai ayah, Uya Kuya tahu betul cara memanjakan keluarganya. Tak hanya mengajak istri, juga 2 anaknya ke sejumlah destinasi wisata seperti mengunjungi Trick Ice Museum yang menampilkan foto-foto 3 dimensi dan membuat seolah-olah kita terbang saat berselfie dengan latar belakang foto yang sangat unik. Dan di sela-sela perjalanannya, Uya pun tak canggung membawa keluarganya ini mencicipi makanan pinggir jalan khas kota Seoul yang didominasi aneka makanan laut. Sebagai keluarga artis papan atas, Uya dan keluarga tak risih dan malu meski harus makan di pinggir jalan. Ini namanya roti pakai telur, enak banget. Ini namanya street food khas di Seoul. Gimyeongdong. Ini deep fried ice cream, dalamnya es krim tapi digoreng. Ini kita lagi makan odeng. Ini makanan khas Korea, makanan asli Korea Selatan. Ini kalau di K-drama berasa jadi songkyeokyo.
sekarang kita lagi mau makan honey butter shrimp. Jadi udang kasih honey butter. Bawang. Enak pasti. Si garlic. Kasih garlic. Tuh. Lihat sini. Leket. Wah. Mantap. Enak. Saya justru suka street foodnya kayak yang di pinggir jalan, kayak kemarin makan lobster keju, udang honey butter sauce, terus dia jagungnya juga jagung rebusnya, jagung bakarnya beda, rasanya empuk, kayak ketan, tapi enakan jagung bakar Indonesia sih tetap kalau jagungnya ya. Terus daging-dagingan mantap sana, daging sapi dia grill-grillan, sausnya soalnya saus Korea jadi enak. Tempat-tempat yang unik yang justru jarang didatengin wisatawan Indonesia pada umumnya kita datang. Jadi kita juga ke Trick Ice Museum. Itu di mana di situ kita ke museum di mana itu ada foto-foto 3 dimensi, 2 dimensi juga yang kita foto seolah-olah jadi bisa terbang, bisa melayang, bisa ya itu tipuan mata. Sukses yang dicapai Uya sebagai entertainer berdampak pada pundi-pundinya. Setidaknya sejumlah negara di luar negeri telah disinggahi Uya dan keluarganya sebagai tujuan pelesiran mereka tiap tahunnya. Namun tak disangka-sangka popularitas dan prestasi yang ditorehkan Uya ternyata terdengar hingga ke negara matahari terbit, Jepang. Bahkan Uya dan keluarganya sempat didaulat tampil di sebuah program acara televisi membawakan lagu Cinta, single milik si sulung Cinta yang syuting video klipnya juga di Jepang kala itu. Cinta pun juga mendapat tantangan untuk membintangi sebuah acara reality show lebih dari 1 episode. で、その人物を待っていると Hello, my name is Cinta. Cinta Kuya. Oh. Cinta. I'm from Indonesia. I'm singer. And my dad is have a reality show. My mom is singer too. My brother is singer too. 実はこのチンタちゃんとその一家は音楽アーティストの父で有名な番組司会者を筆頭に全員がテレビタレント。他にもここでご飯トライを敢行。なぜかメイドカフェに突入してしまったチンタお嬢様。そこへセレブのご両親が駆けつけた。番組は大丈夫なのか。 Seneng aja kita diundang TV Jepang karena Cinta tuh kemarin berani dia karena dia melakukan kegiatan syuting reality show yang melatih mental karena gimana sih, malu, terus gimana ya, kayak ke orang asing dan kayak iya, dan aku juga nggak bisa bahasa Jepang. Jadi terus bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris kayak bener-bener mental banget, dan ya jawab mereka juga ada yang kayak ya gitu. Malu banget itu sih, tapi seru. Cinta juga ada episode berikutnya, dia itu mencoba bekerja di salah satu restoran Jepang, pakai baju pramusajinya juga, dia harus melayani tamu-tamu restoran tersebut. Tamunya termasuk kita. Termasuk kita juga. Terakhirnya dikasih surprise, kita datang karena waktu Cinta syuting itu kita orang tuanya nggak boleh ikut. Jadi benar-benar dia lepas sendiri. Habis itu terakhir kita datang sebagai tamu di restoran tersebut. Udah tayang 2 episode kemarin dan tanggapannya luar biasa. Sampai kita mau diundang lagi katanya bulan Oktober sama TV Jepang, malah yang undang 2 TV. Tapi kita bingung nih jadwalnya gimana karena liburan kita kan cuma dikasih Lebaran dan Tahun baru. Setelah kisah sukses, Uya Kuya mengajak liburan keluarganya ke Korea Selatan yang ternyata sebagian ongkos pelesirannya adalah hasil tabungan putri sulungnya. Lalu benarkah Deddy Cagur menambah lagi 2 fasilitas mewah di rumah megahnya? Apa saja fasilitas baru di rumah barunya itu?
tengah potret kebahagiaan keluarga kecil Denny Cagur, inilah kisah seru yang diretas sang istri Shanti saat bernostalgia bersama para sahabat semasa SMA di Garut, Jawa Barat dulu. Sebuah reuni kecil pun digelar Shanti di rumah megahnya di Jakarta. Meski larut dalam keseruan bersama para sahabat SMA, Shanti pun tetap meluangkan waktu memperhatikan putra sulungnya Abi yang tengah asyik berenang bersama anak-anak para sahabat Shanti. Benarkah Abi telah menguasai beberapa teknik renang yang diajarkan Denny Cagur ayahnya? Lalu seperti apa pula keseruan Shanti saat reuni sekaligus halal bihalal bersama teman-teman SMA-nya? Kebetulan ini tuh teman-teman SMA dari Garut. Nah, emang ada rencana kita mau ngumpul setelah Lebaran ini. Sekalian halal bihalal, kita juga masih ada silaturahmi tiap bulan, selalu ada arisan ya, masih ada arisan, ngumpul-ngumpul. Buat seru-seruan, jadi kita pakai dress code-an gitu. Nih, ada anak-anaknya lagi berenang. Wow, tuh. Tadinya padahal udah mulai nggak berani tuh, Akang ya, sekarang udah berani. Tuh, ada Abi juga berenang. Tuh. Abi sekarang udah ini banget, udah semua gaya kayaknya. Abi udah bisa gaya apa aja berenangnya? Sekarang aku mau salto. Coba Mami lihat. Coba berenang gaya apa? Mau gaya bebas, mau gaya katak, gaya apa terserah kamu. Ke arah sana. Coba. Oh, dia seneng diving. Senangnya nyelam lihat dari bawah gitu, tapi nyampe ke sana. Napas iya, nggak naik-naik. Di sela-sela keseruan acara reuni bersama teman-teman SMA, Shanti dan Denny Cagur pun meretas kemesraan di salah satu ruangan yang kini disulap Denny menjadi sebuah kafe. Ya, ruangan yang sebelumnya hanya sebagai tempat kumpul keluarga berupa gazebo atau saung, kini dilengkapi Denny dengan beberapa fasilitas layaknya sebuah kafe seperti alat pembuatan kopi hingga botol-botol unik yang semakin menambah kesan sebuah kafe. Lantas keberadaan kafe ini pun semakin menambah kemesraan Denny dan Shanti seperti saat Shanti meracik kopi pesanan suami berikut ini. Ini juga nih, jadi ntar pilar-pilarnya nggak kosong. Sama ini mesin kopi, biar santai tamu tinggal ngopi. Istriku pesan kopi. Papi mau apa? Ada kopi, ada espresso, ada susu, ada white coffee, ada latte macchiato, ada cappuccino. Papi mau apa? Bajigur. Nggak ada bajigur. Aduh, kurang lengkap nih mesinnya. Rendah kalori atau gula? Nggak usah pakai gula, diliatin aja sama kamu. Pasti manis. Makasih sayang. Coba minumnya sambil liatin aku, biar makin manis. Kemanisan. Awalnya mikir gini kan, ada gazebo ya, ada gazebo. Ini salah satu tempat favorit keluarga kalau ngumpul gitu. Mama juga suka ngumpul di sini, terus saudara-saudara kalau ngeliwat pasti di sini. Nah, tapi paling event-event keluarga itu jarang banget, belum tentu sebulan sekali juga gitu. Nah, salah satu hal ya yang sempat tertunda dulu tuh, gue pengen, karena gue seneng main biliar ya. Tadinya ruangan biliar gue mau bikin di sini, tapi akhirnya jadi ruang karaoke karena lebih banyak yang suka karaokean. Mama, keluarga, kakak juga pada seneng karaokean. Oh yaudah bikin ruang karaoke dulu deh biar kepake semuanya. Nah, dari kemarin tuh masih kepikiran gue. Aduh, pengen banget main biliar gitu, pengen punya meja biar nggak usah kemana-mana lagi. Ya udah ngobrol, gue ngayal-ngayal. Kayaknya seru nih bikin minibar di rumah gitu. Dapatlah desain ini. Oke, kita menang. Sebenarnya gue main biliarnya biasa aja. Yang bikin menang tuh ini nih, kopi bikinan istri.
minum lagi biar menang lagi. Ada biliarnya, sengaja tempatnya gini, paling nggak biar lebih hemat lah. Nongkrongnya nggak usah keluar gitu, di rumah aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Midoriyama belum mampu ditaklukkan. Tahun ini ribuan orang kembali mencoba, lebih menantang, memicu adrenalin. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,